Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Iva Nida Molina dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan membawakan mosi dengan tema Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwasannya mahasiswa adalah pelanggan atau konsumennya. Di sini saya akan menyampaikan sanggahan-sanggahan saya terlebih dahulu atas apa yang telah disampaikan tim pemerintah tadi di awal. Yang pertama yaitu ketika tim pemerintah menyampaikan komersialisasi yang disampaikan oleh tim pemerintah itu saya rasa terlalu dilebay-lebaykan. Mengapa demikian? Meskipun memang itu ada, tapi itu tidak menjadi suatu hal yang urgensi. Karena mengapa? Ketika sekolah-sekolah swasta sekarang ini meningkatkan fasilitas dan bahkan meningkatkan harga, ini adalah cara mereka untuk menghilangkan ketimpangan dari si keunggulan sekolah negeri yang dianggap bahwasannya anak-anak sekolah swasta itu tidaklah lebih dari anak si negeri. Oleh karena itu di sini kami sangat menyayangkan ketika komersialisasi ini dijadikan abal-abal untuk bahwasannya ke peningkatan harga ini tidak sesuai, karena kenyataannya sekolah swasta sendiri tidak dibiayai sepenuhnya untuk meningkatkan fasilitas yang ada. Lalu yang kedua yaitu adalah ketika tarif yang mahal ini sudah melalui pertimbangan yang jelas dari setiap universitas-universitas yang ada. Jadi kita tidak bisa menyampaikan bahwasannya kemahalan itu tidak wajar. Ketika sekolah swasta dengan harga mahal, anak-anak akan dirasa lebih kualitasnya lebih tinggi. Ini tidak menjadi jawaban. Mengapa demikian? Karena di sini kami merasa malah banyak ketimpangan ketika anak negeri dianggap lebih baik dibanding anak swasta. Sehingga di sini sekolah swasta hadir dengan melengkapi fasilitasnya dengan harga yang tinggi. Ini bukan karena mereka ingin mencari komersial saja, tetapi ingin menyetarakan universitas negeri dan universitas swasta. Karena mengapa? Anak-anak yang ada di swasta mayoritas mereka adalah anak-anak yang tidak diterima di negeri, yang tadi disampaikan bahwa itu malah menjadi bagaimana sekolah swasta mengajak mereka untuk ke situ. Ini adalah jawaban dari masalah ketika sekolah negeri memberikan kuota yang sedikit dan kemampuan yang tinggi, sedangkan anak-anak yang masih semangat belajar, malah sekolah swasta menyediakan tempat. Lalu bagaimana dengan kasus yang tadi disampaikan ketika sekolahnya mahal? Ini tidaklah menjadi masalah. Karena mengapa? Ketika sekolahnya mahal, ada subsidi silang dalam swasta. Oleh karena itu di swasta juga ada beasiswa-beasiswa bagi anak yang tidak mampu atau kurang mampu yang tadi disampaikan oleh tim pemerintah. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan kualitas yang disebutkan tadi tidaklah jelas. Ketimpangan kualitas yang seperti apa? Toh di negeri mereka sudah difasilitasi dengan sedemikian rupa dan juga kecerdasan yang lebih, sehingga sekolah swasta memang harus hadir sebagai wadah tempat mereka yang tidak cerdasnya seperti anak negeri untuk menyetarakan, bukan ketimpangan tapi malah menyetarakan antara si negeri dan swasta. Lalu Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini memang benar bahwa sekolah-sekolah swasta saat ini memang lebih mahal daripada sekolah negeri. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, kemahalan ini tidaklah berarti yang bisa sekolah di swasta hanyalah anak-anak dengan kemampuan tinggi atau orang-orang kaya saja, tetapi ada subsidi silang yang disediakan oleh sekolah-sekolah swasta untuk membiayai yang tidak mampu. Oleh karena itu sekolah-sekolah swasta juga memiliki anak-anak yang tidak mampu. Lalu apa? Beasiswa-beasiswa. Apakah beasiswanya semua hanya dari pemerintah? Tidak, ada subsidi silang yang disediakan. Oleh karena itu mosi pada kali ini tidaklah tepat jika harus dijadikan sebuah permasalahan. Dengan kasus-kasus yang dibawakan oleh tim pemerintah tadi, saya rasa tidaklah jelas mekanisme apa sebenarnya yang ingin mereka tawarkan. Padahal sekolah swasta hadir membantu untuk mencerdaskan anak bangsa yang tidak diterima di negeri dengan kemampuan kecerdasan yang tidak setara, mereka berusaha menyetarakan dengan fasilitasnya itu. Oleh karena itu, mosi kali ini tidaklah cukup tepat. Lalu memasuki argumen pertama saya, mosi ini tidaklah dibenarkan karena kenyataan yang ada banyak kampus swasta yang malah memberikan kontribusi banyak kepada negara. Fasilitas-fasilitas yang mereka berikan, kemahalan harga yang mereka berikan tidaklah bisa dipandang satu sudut sisi, harus dilihat sudut lainnya. Ketika kampus yang pastinya adalah tempat wadah mencerdaskan anak bangsa, ketika calon mahasiswa mereka memiliki semangat tetapi tidak memiliki daya, mereka juga memiliki kesempatan untuk masuk ke ranah sekolah swasta dan mendapatkan fasilitas yang sama dengan anak-anak di negeri. Lalu memasuki argumen kedua saya, mosi ini sebenarnya tidak terlalu mendesak. Mengapa? Karena kita sama-sama bisa mengetahui kampus atau universitas adalah tempat belajar. Calon mahasiswa adalah yang ingin belajar. Jadi tidaklah tepat jika dirasa kampus menganggap mahasiswa sebagai konsumennya untuk kepentingan komersial saja. Tapi kita juga harus melihat bagaimana usaha setiap kampus berdiri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Karena kenyataannya sekolah-sekolah negeri hanya memiliki kuota yang sedikit.
mereka memilih anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi tanpa melihat output dari anak itu. Oleh karena itu sekolah swasta hadir dengan fasilitas-fasilitasnya dan tidak hanya untuk orang kaya, tetapi ada juga kemampuan untuk orang-orang yang tidak mampu. Lalu di sini sehingga peningkatan kualitas di sini malah akan lebih baik dan menghilangkan ketimpangan dari si kaya dan si miskin itu tidak ada, malah menghilangkan ketimpangan dari si negeri dan si swasta. Lalu di sini argumen ketiga saya yaitu apa yang disampaikan oleh tim pemerintah tadi tidaklah akan mengubah status quo yang ada tadi sekolah swasta dengan harga mahal. Ya memang mereka itu cara mereka untuk meningkatkan fasilitas mereka dengan adanya mekanisme penurunan biaya, malah nanti muncul permasalahan baru yang lebih buruk ketika mengajukan proposal mereka. Nanti anak-anak yang tidak berkesempatan di sekolah di negeri, mereka tidak mampu, mereka tidak bisa meningkatkan kualitas diri mereka. Oleh karena itu sehingga di sini kami merasa bahwasannya kampus-kampus swasta dengan harganya yang tinggi tidaklah menganggap mahasiswanya sebagai konsumen ataupun pelanggannya, tapi mereka malah mendedikasikan diri mereka benar-benar ingin mengusahakan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya. Ketika ada si kaya, maka mereka berikan dana yang mahal, tapi ada subsidi silang untuk membantu si yang kurang mampu. Oleh karena itu, di sini proposal yang kami ajukan, kami rasa kami malah lebih baik mendukung sekolah swasta dengan fasilitas terbaiknya untuk menyetarakan antara si kaya dan si miskin. Sehingga kesimpulan kami di sini, kami sangat menolak mosi pada pagi hari ini karena di sini kampus-kampus swasta dengan harga mahal malah banyak menyumbang tenaganya untuk mencerdaskan anak bangsa dan juga sudah menyediakan subsidi silang untuk menghilangkan ketimpangan si kaya dan si miskin yang dipermasalahkan oleh tim pemerintah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.